Lagi dan lagi timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat ini. Tak tanggung-tanggung 3 nama telah PSSI siapkan dan 1 nama masih dalam proses negosiasi. Naturalisasi yang terus dilakukan oleh PSSI mematahkan anggapan beberapa orang. Serta 3 pemain yang akan diproses juga tidak ada rumor untuk bergabung bersama timnas sebelumnya. Apakah PSSI terkesan asal-asalan dengan naturalisasi ini? Yuk simak videonya untuk mencari tahu jawabannya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Kesuksesan timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan sebagian pemain naturalisasi membuat PSSI terus menambah kekurangan yang ada di dalam timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi. Memperkuat skuad dan memiliki banyak opsi pemain dengan para pemain berkualitas akan memudahkan langkah timnas Indonesia yang saat ini sedang bersaing menuju Piala Dunia. Perlu diingat bahwa saat ini timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia karena sedang berada di peringkat ketiga grup C, selisih 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Pelapis yang sepadan akan membuat kualitas permainan timnas Indonesia tidak akan menurun jauh jika pemain inti ada yang mengalami cedera. Terbaru, PSSI telah menyiapkan 3 nama pemain yang akan diproses untuk berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia, yaitu Emil Audero yang berposisi sebagai penjaga gawang, Dan James yang berposisi sebagai bek kiri, dan Joe Pelupesi yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Nama pertama yang cukup terkenal adalah Emil Audero. Awalnya Audero pernah ditawari menjadi bagian dari timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Namun ia secara tegas menyatakan menolak membela timnas Indonesia. Saat itu ia juga masih optimis bisa menembus skuad Italia. Terlebih ayah dari sang pemain juga menyatakan jika Audero terlalu bagus untuk bermain bersama timnas Indonesia. Tentu hal ini membuat banyak penggemar timnas Indonesia menjadi marah. Fans timnas juga sudah melupakan sang pemain. Karena saat ini gawang timnas Indonesia sudah diisi oleh Martin PS. Nama Emil Audero masuk ke dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Beberapa faktor yang membuat kiper 28 tahun itu dinaturalisasi adalah kualitas sang pemain. Tak dapat dipungkiri jika kualitas Audero memang sangat layak diakui. Ia juga pernah menjadi kiper untuk tim raksasa di Italia, seperti Juventus dan Inter Milan. Saat ini Emil Audero bermain untuk tim Serie B yaitu Palermo dengan status pinjaman dari Como. Bersama Palermo, Audero telah bermain sebanyak 3 laga dan mencatatkan 1 clean sheet. Secara total ia telah bermain sebanyak 169 kali bersama Sampdoria, 6 kali bersama Inter, 1 kali bersama Juventus, 39 kali bersama Venezia, 8 kali bersama Como, dan baru 3 kali bersama Palermo di Serie B. Audero juga pernah menjadi andalan timnas Italia U21 dan telah bermain sebanyak 10 kali. Ia akan bersaing dengan Martin PS untuk memperebutkan posisi kiper utama di timnas Indonesia. Dinaturalisasinya Emil Audero juga sedikit membuktikan jika kiper utama dan cadangan yang sebelumnya memiliki gap yang sangat jauh. Setujukah kalian jika Emil Audero menjadi kiper timnas Indonesia? Tulis jawabanmu di komentar. Nama kedua yang masuk dalam proses naturalisasi adalah Dan James. Dan James mungkin tidak seramai nama-nama pemain yang sudah dinaturalisasi pada waktu yang lalu. Dan sebagian besar penggemar timnas Indonesia masih begitu asing dengan nama Dan James. Ia memiliki darah Indonesia melalui sang kakek yang berasal dari Surabaya. Pemain 24 tahun tersebut kini bermain untuk Go Ahead Eagles dan berposisi sebagai wingback kiri. Saat ini Dan James telah bermain sebanyak 22 pertandingan bersama Go Ahead Eagles dan mencatatkan 1 gol serta 2 assist. Ia memulai karir bermain sepak bola bersama FC Volendam selama 3 musim dan di sana mencatatkan 55 penampilan. Di timnas Indonesia akan bersaing bersama Pratama Arhan, Sen Patinama, Nathan Choaon, bahkan Calvin Verdong. Persaingan di sisi kiri sangat kompetitif. Saat ini Calvin Verdong tidak tergantikan di sisi kiri timnas Indonesia. Datangnya Dan James akan menambah variasi strategi pelatih baru timnas Indonesia. Bahkan beberapa jurnalis Belanda mengatakan jika Dan James memiliki beberapa atribut yang lebih baik dibandingkan dengan Calvin Verdong. Secara permainan ia lebih unggul dalam membantu lini serang dibandingkan dengan Verdong. Namun Verdong tetap lebih unggul di sebagian besar aspek dibandingkan dengan Dan James. Hal ini juga bisa menjadi peringatan untuk Arhan, Sen Patinama, dan Nathan Choaon yang berpotensi untuk tersisih dari skuad timnas Indonesia. Pemain ketiga cukup mengejutkan, dia adalah Joe Pelupesi. Berbeda dari proses naturalisasi sebelumnya yang semua pemain berusia di bawah 30 tahun. Joe Pelupesi saat ini berumur 31 tahun. Lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan ia akan dinaturalisasi? Apa keistimewaan Joe Pelupesi? Ia merupakan pemain kelahiran Belanda keturunan Maluku. Ia sudah banyak memiliki pengalaman di liga-liga Eropa. Ia pernah bermain bersama FC Twente, Heracles Almelo, Sheffield Wednesday, Giresunspor, Groningen, dan terbaru bersama Lommel SK. Terdapat beberapa alasan kenapa PSSI ingin menaturalisasi pemain 31 tahun ini. Pertama, karena Jero Radelbach masih terkendala administrasi untuk berubah kewarganegaraan.
Alasan kedua karena kebutuhan gelandang bertahan bagi timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia hanya memiliki Tom Haye yang berposisi sebagai gelandang bertahan asli. Di timnas Indonesia tidak ada pemain yang memiliki posisi asli sebagai gelandang bertahan. Pemain seperti Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya, mereka bukan berposisi asli sebagai gelandang bertahan. Meski begitu, Juppe Lopez dan Tom Haye memiliki gaya permainan yang berbeda. Juppe Lopez lebih defensif dengan mobilitas tinggi untuk memutus serangan lawan, sedangkan Tom Haye lebih ofensif sebagai gelandang pengatur permainan di lini tengah yang kreatif. Selain ketiga nama tersebut, ada satu nama lagi yang saat ini sedang dirayu untuk membela timnas Indonesia. Ia adalah Jadon Oosterwolde yang bermain bersama Fenerbahce di Liga Turki. Langkah yang dilakukan PSSI adalah mengirim asisten pelatih timnas Indonesia yang baru, yaitu Alex Pastor, untuk bertemu dengan Jadon. Meski akan susah untuk merayu pemain tersebut, namun segala kemungkinan masih bisa terjadi. Dengan masih lanjutnya proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, membantah anggapan banyak orang yang mengatakan bahwa proses naturalisasi adalah proyek pelatih sebelumnya. Semua kembali lagi ke federasi. Tentu, pemilihan ketiga pemain tersebut tidak asal-asalan. Terdapat banyak pertimbangan dari staf kepelatihan. Secara kualitas mereka juga cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan tim. Namun akan membuat beberapa pemain yang sudah menjadi langganan bisa saja tergeser dari posisinya, terutama pemain lokal yang tidak mampu bersaing. Proyek naturalisasi memang baik untuk jangka pendek, dan semoga PSSI bisa memperbaiki coaching development dan bisa membuat kompetisi untuk para pemain muda. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia.